setengah mentah gitu Bang dalam. Ini rapat kembali dengan rekan-rekan Bapeda. Intinya adalah bagaimana kita intensifikasi, ekstensifikasi untuk pendapatan kita, pendapatan daerah kita. Sebenarnya pendapatan daerah ini untuk masyarakat Kota Medan sendiri. Jadi di DW2 kita nanti, pertama penutupan di bulan Juni, kita harapkan pendapatannya betul-betul bisa maksimal. Ini kita hadir kemarin untuk menguatkan sinergi antara Bapenda dan juga pemerintah Kota Medan dan rekan-rekan yang ada retribusinya. Tentunya itu aja. Untuk serapan jadi udah kabupaten Pauli. Pokoknya cukup. Tapi butuh dorongan kuat. Nah, harus lebih keras lagi bekerjanya. On target sudah Pak Wali menjelang semester pertama ini. On target kira-kira? Saya nggak ada target-target khususnya, tapi kalau bisa lebih, nah itu aja sebenarnya. Kalau saya pengennya lebih capainya lebih cepat, lebih baik. Sektor mana yang kita kejar? Semua. Nggak ada sektor tertentu yang mana yang harus dikejar, tapi semuanya harus bisa bekerja sebaik-baiknya. Ya, mau dari pajak restoran, hotel, BBB, BPATB, PKB, dan lain sebagainya juga. Tapi jangan nanti berbicara tentang Pak ini mungkin sedang lesu ekonominya. Tapi yang terpenting adalah bagaimana kita benar-benar bisa detail tentang penerimaan yang baik. Bagaimana persuasi kita kepada wajib pajak tersebut bisa membayarkan dengan benar. Mereka sudah terdata semuanya. Tinggal bagaimana pengkolekannya itu. Ini yang harus kita perkuat. Benar di sini. Wali, kedai-kedai kopi di Kota Medan kan sangat menjamur 5 tahun belakangan ini. Ya. Terdapat informasi di lapangan, justru pajaknya pajak warung gitu, nggak pajak restoran gitu. Artinya kan ada kurang optimal juga begitu. Ini gimana? Tadi dilaporkan oleh rekan-rekan semuanya masih banyak yang belum terdata sebagai WP, wajib pajaknya. Padahal income-nya cukup tinggi. Betul. Satu hari mungkin bisa mencapai 10 juta. Bukan warung sederhana lagi. Itu kan udah menjadi restoran besar. Mungkin income bisa 300 sampai 400 juta satu bulan. Artinya ini harus benar-benar secara persuasif dilakukan. Dan masih ada cukup banyak dari laporan kami lakukan, tapi banyak yang belum itu. Saya bilang tolong persuasikan secepatnya, terutama yang baru-baru buka dengan kapasitas yang cukup besar, dengan potensi pajak yang bisa kita dapatkan cukup baik juga. Tolong diperbaiki, ya, jangan sampai dibiarkan. Tapi kalau misalnya terbiarkan, ya akhirnya potensinya kita loss dalam pajak. Pak Wali, soal yang darah kopi kan udah dibongkar hari ini. Ada KP-KP lain itu tidak dibongkar seperti apa? Nanti takutnya kan mereka bilang pilih kasih itu Pak Wali. Ya kita harus lihat pantau, teman. Pembongkaran juga bagaimana, ini kan juga daerah-daerah yang salah satunya rawan banjir juga. Nah, jadi jangan sampai ada penyumbatan. Tapi yang lain-lainnya, tolonglah kita sama-sama dalam pembangunan kita ini bekerja sama lah dengan terkait. Ya, jangan nanti asal buat, tapi akhirnya malah merugikan masyarakat sekitar juga. Kita kan juga ada solusi sebenarnya. Jangan sampai begitu udah jadi akhirnya terpaksa dibongkar kembali. Jadi pulang dari awal sekali, kalau misalnya kita mau bikin sesuatu itu, ayo kita lihat, pikirkan, oh ini sebenarnya ini memang trotoar jalan, cuma kita hargai untuk apa jalan kaki ini. Silahkan kalau mau berusaha itu kita dorong orang mau berusaha, bukan kita larang, tapi dari awal kita laksanakan baik. Kalau yang lainnya akan kita pantau, yang mana datanya kita coba perbaikin, yang mana kita bisa upgrade supaya tetap pejalan kaki bisa dapat, dan juga lubang-lubang manhole itu tetap ada. Ini kan permasalahannya kalau udah ditutup semuanya, manhole nggak ada, baru ke jalan ya? Enggak, kita mau kalau misalnya terjadi sedimentasi di dalam lubang-lubang drainase kita, gimana pembersihannya? Misalnya jarak udah 50 meter, masuknya ke dalam gimana? Pembuangannya kan sulit. Nah ini kan kita butuh membuat manhole. Nah itu aja sebenarnya. Ini kan juga buat masyarakat. Oke, Pak Wali. Oke. Akibat di aspal dan dibongkar, akhirnya pohon-pohonnya ini rusak. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.